وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kitab Sunan An-Nasa'i Al-Sughra karya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Bab ketiga. Ini masuk ke kitab Al-Miyah ya. Masuk ke kitab Al-Miyah, kitab air. Bab ketiga, babun nahyi 'an ightisalil junubi fil ma'id daim. Bab larangan mandi junub di air yang tergenang. Larangan mandi junub di air yang tergenang. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Al-Harith bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma' an Ibn Wahab an Amr wa huwa Ibn Al-Harith an Bukair an anna Aba As-Sa'ib haddathahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub. Janganlah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Ini larangan. Bukan larangan untuk junub. Junub itu ya mau nggak mau sebagian orang junub. Tapi larangannya apa? Mandi di air tergenang. Bukan larangan mandi. Ya orang junub ya wajib mandi. Tetapi yang dilarang adalah mandi di air al-daim, air yang tergenang. Maksudnya tergenang di sini bukan tergenang di jalanan, tapi tergenang di sini yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir. Dalam riwayat fil ma'id da'imil ladzi la yajri, yaitu air menetap yang tidak mengalir. Ya. Kalaupun mungkin ada mengalir, namun mengalir sedikit gitu loh, sedikit ke lain tempat. Kalau bak mandi ya bak mandi, bathtub, ya, atau ember gede. Maksudnya la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im. Jangan seorang dari kalian mandi junub di dalam air yang menetap. Itu enggak mendekat sini tuh. Tukang ketopraknya. Jam 10, tumben jam 10:16 atau 10:20 biasanya jam 9-an lewat. Oh, tahu kalau tadi Anda terlambat. Ya, jadi agak entaran, Ustaz belum datang, entaran aja. Entar lagi. Tawaf 7 kali ini. Ya. Di air yang tergenang, di dalamnya gitu maksudnya. Bukan mandi pakai air yang tergenang, bukan, tapi mandi mencelupkan diri di air tergenang. Di bathtub misalnya. Ya. Bak mandi. Baik yang portable maupun yang fixed ya. Di situ mandi. Kenapa enggak boleh gitu loh? Apakah membuat air tersebut menjadi najis? Yang sahih tidak. Tidak. Air tersebut tidak serta-merta najis. Namun air tersebut potensi orang akan jijik padanya. Begitu. Potensi orang akan menghindari air tersebut karena ini bekas mandi junub. Kan orang mikirnya ini mandi junub pasti banyak belepotan ini apa-apa nih dan seterusnya. Nggak mau lah. Ya kan? Itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti air bekas orang mandi junub di dalam bathtub itu menjadi najis. Tidak menjadi najis. Kecuali kalau misalnya memang kelihatan najisnya dan berubah rasa atau baunya. Nah, maka itu beda lagi halnya. Ya. Jadi kalau mandi junub jangan di air yang tergenang itu, yang mana itu akan dimanfaatkan orang lain. Namun kalau jomblo ya atau hidup sendiri ini enggak terlarang, Pak. Karena ibrahnya bukan di situ. Orang jomblo, dia sendiri, kos-kosan, mahasiswa, ngekos sendiri, hidup sendiri. Kemudian dia junub. Nah,
perlu dipertanyakan kok bisa junub gitu kan. Ya terserah dia dong ya kan. Ya kemudian dia mandi junub. Di bak mandi itu sendirian berendam. Ingat hadis ini. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena maksud dari hadis ini adalah yaitu supaya air tersebut supaya orang setelahnya, orang belakangan itu tidak jijik dengan air tersebut. Itu yang sahih seperti itu. Walaupun sebagian ulama menyatakan orang yang atau air yang bekas seperti ini dari menjub itu tidak suci, menyucikan lagi. Ya, itu kata sebagian ulama. Namun yang Allah alam yang lebih sahih masih suci menyucikan. Karena ada yang namanya air musta'mal, Pak. Dalam fikih baik Syafi'i, Hanbali ada namanya air musta'mal. Air musta'mal itu ada air yang bekas, bukan sisa. Air bekas dipakai untuk bersuci baik dari hadas kecil atau hadas besar. Maka ini air musta'mal. Kata sebagian ulama, air musta'mal itu tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Namun yang lebih sahih wallahu alam, air musta'mal selama masih dalam keadaan aslinya masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya, kemudian. Baik, kemudian misal di sawah. Di sawah ada belumbang. Ya kan sawah nih. Ya kan sawah. Kadang-kadang warga-warga pemilik sawah itu sepakat ini petak yang ini dipakai buat tampungan air. Oke, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Ini kan saya ngomong sama orang kota nih, takutnya nggak tahu nih tentang sawah nih, Masya Allah. Ya. Sawah, tempat penampungan air. Ya. Maka ada orang junub. Ya, Anda juga bingung juga kenapa orang junub sampai ke sawah. Itu juga Anda nggak tahu juga gitu. Ya misal aja lah. Kemudian dia mandi di situ dan orang pada tahu dia junub, maka ini tidak boleh mandi di seperti itu karena itu air milik publik. Dan mandi di situ, mandi junub terutama ini buat apa? Dan itu gelombang tersebut kalaupun ngalir kecil alirannya, maka jangan. Mandi junub di toren, nah ini apalagi nih, kayak nggak ada pilihan lain apa? Ya seperti itu. Karena apa? Kenapa kok ada hadis seperti ini? Yang mana kok kalau direfleksikan di zaman sekarang kayak sebagian kasus nggak relevan gitu loh. Karena kondisi ketika itu mas sekarang beda dari segi perairan, adanya air beda Pak dengan sekarang. Makanya kita mungkin mana ada kasus kayak gini? Ya emang nggak ada. Mungkin zaman sekarang jarang. Tapi kalau di zaman Nabi kenapa ada larangan? Karena memang air ketika itu nggak sebanyak sekarang. Tanah Arab ketika itu nggak seperti tanah Indonesia tentu. Ya begitu. Maka ada potensi orang mandi junub dengan cara merendamkan diri di wadah mereka, di bejana mereka gitu loh. Ada potensi begitu. Ya maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis berikutnya dari bab berikutnya al-wudu bima'il bahar. Wudu dengan air laut. Akhbarana Qutaibah an Malik an Safwan bin Sulaim an Sa'id bin Abi Salamah anna al-Mughirah bin Abi Burda akhbarah annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Abu Hurairah berkata, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna narkabul bahar. Wahai Rasulullah, kami tadi atau belakangan ini narkabul bahar, yaitu berlayar naik kapal di lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minan ma'. Kami bawa sedikit dari air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Ini menjelang safar sih sepertinya. Jika kami wudu dengan air yang kami bawa, kami akan kehausan. Afana tawadda'u min ma'il bahr? Apakah boleh kami itu wudu dengan air laut? Maka kata Rasulullah SAW, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci menyucikan airnya. Dan bangkainya halal. Ya, bangkainya halal. Kenapa para sahabat bertanya begini? Karena bagi mereka asing air asin. Karena air yang asin, kalau di kehidupan sehari-hari, air asin ini berarti kan air dilarutkan dengan dalamnya garam dan semisalnya. Namanya air asin, air garam, oralit dan semisalnya itu kan tidak bisa dipakai wudu, Pak.
Gitu. Jadi mereka bertanya dulu ke Rasulullah, takutnya ini zat air yang berbeda yang tidak sama dengan air normal biasa membuat nggak boleh wudu dengannya. Maka ternyata kata Nabi, ya itu tahur, suci menyucikan. Ditambah oleh Nabi ilmu berikutnya yaitu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi yang mati dari hewan laut atau hewan yang dominan tinggal di laut itu halal, walaupun tidak disembelih, itu halal. Ya, taib. Dan dikiaskan juga dengannya hewan-hewan sungai yang tinggal di air sungai, maka itu halal bangkainya. Ikan sungai, lele, betok, gurame, dan seterusnya. Walaupun sebagian ikan kuat bertahan di tanah misalnya, tapi dia tetap ikan air gitu. Statusnya ikan air, maka halal. Oleh karena itu ikan tidak perlu disembelih, nggak perlu disembelih, ya. Dan bahkan sebagian fuqaha mengatakan kalau ikan ini dibunuh oleh orang musyrik, itu tetap halal. Ikan dibunuh oleh orang musyrik tetap halal. Ya. Gitu. Kalau binatang ternak disembelih oleh orang musyrik, halal enggak? Enggak halal. Tapi kalau ikan dibunuh oleh orang musyrik, halal enggak ikannya? Halal. Ketika ikan dimatikan oleh orang musyrik, maka bangkai bukan? Bangkai tetap. Dan boleh dikatakan rata-rata ikan yang antum makan tuh bangkai semua, Pak. Karena apa? Tidak melalui penyembelihan kan. Coba antum gimana nyembelih ikan lele? Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebaran. Iya. Palanya digetok gitu kan, petok, sampai pingsan mati dia, terus direbus, digoreng. Ini ya statusnya bangkai, tapi karena ini hewan air tidak masalah. Belut, ya. Nemu belut. Belut ini masuk dalam hewan air atau gimana, Pak? Ya lebih ke lumpur sebenarnya. Hah? Dua dunia? Jangan dua dunia, Pak. Itu kan nama acara Trans 7 itu. Ntar dunia lain lagi. Nah, dua dunia lagi, bukan dunia, dua alam juga nggak benar karena ada alam gaib, ada alam nyata. Dua apa dong berarti? Dua itulah. Kalau misalnya belut di sini kita kiaskan seperti ikan, maka itu yang lebih tepat sepertinya. Ya. Tapi gini, belut itu apakah dia ada darah atau tidak? Ada ya, dikit tapinya. Apakah darahnya dam sa'il, darah yang mengalir, atau seperti cicak? Nah, gimana tuh, Pak? Lupa ya soal belut ya. Kecil, dia darahnya sedikit, Pak, anda pikir ya. Maka belut air tawar itu insyaallah dikiaskan dengan ikan insyaallah. Ya. Dan tidak ada larangan untuk membunuhnya sehingga itu boleh dikonsumsi walaupun bangkai. Jadi kalau antum menemukan di sawah belut sudah mati, makanya udah makan. Enggak apa-apa. Atau antum nyetrum, ya di kali kecil, terus belut mati dia habis, ya terus karena udah mati antum makan, nggak apa-apa. Ya. Antum masya Allah antum, iya ngantuknya tuh super ngantuk. Jarang orang tuh ngantuk habis, iya. Ini seumur-umur cuma antum loh. Antum memiliki privilege dalam dunia pengantukan. Iya, luar biasa, unik. Nah, kalau belut laut halal. Anda kemarin makan belut laut. Yang ganas itu loh, yang apa? Anda nggak tahu itu nyetrum apa enggak ya? Belut laut itu.
Beda-beda lah, dia kan beda-beda jenisnya. Anak kemarin nemu yang mukanya tuh kayak kereta Jepang. Moncongnya gini loh. Terus mukanya tuh judes gitu loh, nggak ada ramah-ramahnya. Dan pasangan giginya itu tajamnya minta ampun, itu kayaknya kok ini bisa lukanya luar biasa itu kalau kena. Itu yang cuman segini doang gedenya. Jadi nggak bukan yang gede banget, enggak. Dagingnya beda itu. Iya. Agak sedikit lebih berbobot, keras dagingnya. Mungkin hewan laut kayak. Dan tidak segurih belut sawah, enakan belut sawah. Anak nemu belut ini, ada pemancing, nggak tahu nih pancing nemuin belut atau memang itu belut memang hijrah ke karang atau gimana, terus mati, itu belut mati, udah dalam keadaan mati, belum lama kayak matinya gitu, hari itu juga. Anak terus ke sana, anak kira ular, ternyata belut. Ya udah. Kalau kata orang Sunda sana lobang. Ya udah anak bawa, kita minta digorengin. Ya enak-enak aja, namanya lapar kan enak. Ya udah, alhamdulillah. Itu halal. Mati, nggak usah disembelihin dulu, nggak usah. Ya, gitu. Nah, jadi hewan-hewan air itu bangkainya halal. Termasuk anjing laut. Walaupun dia dianjingkan oleh manusia, tapi dia halal. Ya. Babi laut itu juga sama halal. Gajah laut, singa laut, apalagi kuda laut itu halal juga. Ya. Tapi kemudian bab berikutnya babul wudu'i bima ithal wal barad. Bab wudu dengan air es atau air dingin. Air salju. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Hisham bin Urwah عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. Nabi SAW bersabda, ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahan saya dengan air salju dan air dingin, air es. Wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ya Allah, bersihkanlah kalbu saya dari kesalahan-kesalahan atau dosa sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Ini doa istiftah biasanya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Dari ini menjadi faedah fikih taharah. Bolehnya bersuci dengan air yang dingin atau didinginkan. Bahkan air yang panas atau dipanaskan itu boleh. Cuma para ulama memakruhkan air yang sangat panas yang berasal dari air yang dipanaskan, air yang diwadahkan dari besi tertentu di daerah yang panas seperti daerah sebagian tanah Arab. Ini dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan. Dalam hadis walaupun didhaifkan karena itu air seperti itu yurithul baras, bisa memberikan penyakit lepra atau semisalnya, penyakit kulit. Ya. Maka, tapi itu sebagian ulama makruh itu. Imam Syafi'i memakruhkan itu dalam kitab Al-Um. Namun dengan beberapa kriteria dan persyaratan. Ala kulli hal, mandi pakai air dingin boleh. Mandi pakai air panas boleh. Tanpa harus antum bertanya-tanya. Ini pakai apa pemanasnya, halal atau haram, enggak? Ya, gitu. Di hotel, ya kan? Ke kiri, ke kanan kan panas dingin gitu. Ya udah. Pakai panas itu, enak nih. Sebentar. Ini pemanasnya ini halal atau haram ya? Apakah dari harta haram atau enggak usah ya salam. Ya. Atau dingin, enggak masalah karena ada doa yang berkaitan dengan itu, bima ithalji wal barad. Bahkan antum misalnya berwudu dengan air es pun boleh. Hanya saja gimana caranya. Nah gitu. Misal antum ada balok-balok es nih. Nah itu kumur-kumur pakai balok es gimana tuh? Dimasukin gitu, buk gitu. Hah? Nunggu cair ya.
Jadi mungkin kalau ada sedikit cair dia arsir gini, dicairin, nah ini udah bisa kurung-kurungan itu. Jadi bukan ada batang es kecil, antum gini-gini, antum make apa wudu gitu kan. Jadi dicairin dulu sampai berbulir-bulir, baru kemudian antum splashing atau basuhi wajah antum dengannya. Itu maksudnya. Ya. Begitu juga kalau itu salju, ya dicairin dulu, dicairin salju, jadi mungkin didiamin terus diendapin cair gitu, baru bisa dipakai. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian berikutnya bab, ini sudah selesai hadisnya. Hadis terakhir di sini. Akhbarana Ali bin Hujr qala akhbarana Jarir qala عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Ya Allah, bersihkanlah saya dari dosa-dosa saya dengan al-thalj, air salju, air dan juga al-barad. Al-barad di sini bisa juga air embun, ya, air embun. Ya gitu, air embun kan dingin. Maka kalau ada daun talas atau daun apa, antum kumpulin tuh air embun, itu boleh dipakai wudu. Ya. Kalau antum junub misalnya, terus antum dapatin ada pohon-pohon ya, pohon-pohon yang batangnya nggak gede-gede itu, antum guncang-guncang gitu bisa. Wah itu kan banyak banget tuh embunnya, misalnya antum guncang ini tuh brrr gitu. Boleh nggak antum mandi dengan cara itu? Boleh. Iya, boleh beneran. Jadi ini pohon-pohon apa singkong lah misalnya gitu. Antum gini-gini terus antum boleh. Walaupun tidak sesuai sunnah, tapi sah selama itu memang betul-betul membasahi semua badan antum. Walaupun itu suatu hal yang kayak nggak ada kerjaan atau gimana ini orang. Tapi ibrahnya adalah mandi junub adalah seluruh badan terbasuh dengan air. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Jadi dengan air embun itu bisa. Ya, dengan air es bisa juga selama berbulir-bulir butirnya gitu. Bisa. Tapi itu 334 dan itu mungkin untuk kali ini. Karena Pak Ade sudah datang, maka kita sudah Iya. Iya. Ya. Alhamdulillah Pak Ade sudah datang, berarti kita sudahi, alhamdulillah. Ya. Beneran Pak, ini selesai beneran Pak Ade, bukan karena apa-apa, memang beneran. Dan sepertinya Pak Ade udah tahu nih, udah selesai nih Ustaznya. Sudah. Ya. Jika ada soal pertanyaan dipersilakan. Khalid ada pertanyaan Khalid. Fadhil silakan Pak. Afwan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak. Taib, mandi dengan air laut Pak ya? Taib. Baik dengan air laut maupun bukan air laut, air biasa, air tawar. Ketika seseorang mandinya mandi apa dulu? Junub. Mandi biasa. Maka yang sahih bahwasanya kalau mandi biasa dengan niatan mandi biasa itu tidak bersuci dari hadas. Tidak. Ya. Maka dia tetap wajib berwudu. Tetap wajib berwudu. Berbeda hal jika dia mandinya mandi wajib atau mandi mustahab yang memang ada dalilnya. Kalau mandi wajib, maka pendapat yang sahih adalah tidak perlu wudu habis itu. Seperti mandi junub dengan niatan junub, mandi setelah haid, mandi setelah nifas. Baik. Itu udah jelas kalau itu Masya Allah ya. Karena apa?
Karena dengan berdalil dan juga logikanya dan berdalil yaitu Rasulullah SAW kalau mandi junub tidak pernah wudu kemudian. Bahkan beliau memulai dengan wudu gitu. Maka mandi junub atau mandi besar apapun itu baik karena junub atau haid atau nifas, kalau niatannya untuk mandi besar menghilangkan hadas besar maka tidak perlu wudu setelah itu. Walaupun dengan cara nyemplung bukan dengan cara wudu sebelumnya, maka itu tetap sah sebagai mandi besar dan tidak perlu untuk berwudu lagi. Adapun mandi yang kedua, mandi mustahab. Mandi mustahab itu ada beberapa macam, ada beberapa ya. Seperti mandi di menjelang Jumatan. Apakah dia perlu untuk wudu lagi atau enggak gitu? Maka pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali tidak perlu wudu lagi. Karena mandi mustahab ini satu makna dengan bersuci dari hadas. Mandi mustahab ini satu makna dengan bersuci dari hadas. Maka sudah menjadi terwakilkan dengan penganjuran mandi itu selama mandinya sah. Yakni semua bagian tubuh terbasuh dengan air. Dan juga terjadi pada istinsyak dan kumur-kumur di mandi Jumatan tersebut menurut pendapat yang lebih sahih, yaitu dia mandi ber gitu terus gitu apa dengan kumur-kumuran istinsyak juga di dalamnya walaupun nggak tertib yaitu acak. Dan juga dengan syarat juga mandi mustahab ini dengan air suci menyucikan gitu. Nah, jadi dalam konteksnya mandi Jumatan nih, apakah perlu wudu lagi? Enggak perlu wudu lagi selama memang niatannya mandi Jumatan. Kemudian air yang dipakai suci menyucikan. Ya. Dan kemudian juga dia melakukan istinsyak dan istinthar dan kumur-kumur, yaitu menghirup air dari hidung. Dan juga dia menyeluruh ke seluruh anggota tubuhnya tanpa kecuali. Gitu loh. Atau minimal bagian wudu itu kena semua. Maka tidak perlu dia untuk wudu lagi, nggak apa-apa. Karena sudah direpresentatifkan dengan mandi mustahab ini, yang mana mandi mustahab itu semakna dengan bersuci dari hadas. Maka hadas kecilnya hilang. Begitu. Ya. Adapun kalau dia junub di pagi Jumat junub nih. Mau sholat Jumat, dia mandi tapi niatan mandinya mandi Jumatan, bukan mandi wajib, mandi Jumatan, mandi sunnah. Maka apakah dia nggak perlu wudu atau wudu lagi? Dia junub, jam 6 dia melakukan jima dengan istrinya sampai junub. Kemudian dia mau Jumatan, jam 11 misalnya pergi. Jam setengah 11 dia mandi, tapi mandi karena pengen Jumatan, bukan karena junub. Maka apakah setelah mandi karena Jumatan itu dia harus wudu lagi atau enggak? Alhamdulillah. Ana pengen ngejebak antum tapi ternyata enggak berhasil. Alhamdulillah. Inilah diantara pentingnya adanya Pak Ade di samping antum, Pak. Kena lagi. Ya. Jadi dia harus mandi lagi malah bukan sah wudunya apa enggak, belum sah, dia masih berhadas besar, dia harus mandi lagi. Kemudian dia mandi junub. Bukan mustahab lagi sekarang, mandi junub. Maka ya udah, dia sudah mandi junub, dia nggak perlu mandi Jumatan lagi, dia nggak perlu wudu lagi, gitu loh. Ya seperti itu. Nah kalau dia mandi mustahab, mandi karena mau Jumatan, ya, mandi karena mau Jumatan, tapi dia mandinya pakai air kembang 7 rupa, pakai air kembang, ya. Jadi udah wanginya tuh airnya udah wangi kembang. Saya mau mandi Jumatan pakai air kembang, gitu kan? Ya. Sah nggak mandi Jumatannya? Sah. Wajib wudu nggak? Setelahnya. Kali ini Pak Ade salah, alhamdulillah. Iya. Hah? Iya. Niat. Ya nggak tahu dia kayak gitu ceritanya.
Jadi orang ini mandi mau Jumatan, mandi sunnah kan? Ya pakai apa terserah Pak. Ya pakai sabun, pakai air sabun. Jadi udah bau sabun airnya. Biar harum badannya. Dia berendam di situ mandi. Dari awal kayak gitu Pak. Nah, andukan. Apakah dia harus ini enggak junub, bukan junub, mandi biasa. Apakah dia harus wudu lagi untuk sholat Jumat atau enggak? Antum bilang harus, Pak Ade bilang tidak. Oke. Pak Ade salah, antum benar. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kenapa harus wudu dulu? Karena ya air yang sabun itu tidak mensucikan. Ya. Suci tapi tidak mensucikan. Dan dia sah nggak mandi Jumatannya? Sah, karena mandi sunnah itu tidak harus pakai air yang suci menyucikan seperti ini, nggak harus. Antum mandi Jumatan pakai air kembang nggak apa-apa. Bahkan antum mandi Jumatan pakai air oralit juga apa-apa. Iya. Beda dengan mandi wajib. Mandi wajib itu harus dengan air suci menyucikan. Adapun mandi sunnah, selama itu adalah air bersih, walaupun berubah warna atau rasa baunya karena sabun, nggak masalah. Gitu, itu bedanya. Tapi itu tidak menjadi representatif wudu. Kenapa? Karena yang dipakai bukan ini. Gitu. Maka harus mandi setelahnya. Gitu. Kecuali kalau sebelum mandi Jumatan, antum wudu dulu dengan sempurna, dengan niatan menghilangkan hadas, baru itu ya udah alhamdulillah. Antum mandi junub dengan telanjang, bukan mandi junub. Antum mandi Jumatan dengan telanjang pun itu enggak membatalkan wudu. Sebagian orang awam itu menganggap telanjang membatalkan wudu. Dari mana duitnya? Enggak, dari mana dalilnya? Ya, enggak ada dalil. Telanjang itu enggak membuat batal wudu, Pak. Ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak wudu sambil telanjang? Pertama, antum enggak ada kerjaan lain apa? Ya. Tapi kedua, oke lah. Ketika itu antum habis mandi, masih telanjang, terus wudu. Boleh enggak itu? Kita balikin, Pak, antum kalau misalnya mandi junub telanjang enggak, Pak? Lah iyalah, Ustaz. Lah sah enggak itu mandi junub telanjang? Sah. Ya wudu juga sah. Tapi Ustaz ini telanjangnya di publik. Ini gila namanya. Kalau yang seperti ini sah enggak wudunya? Orang gila mana sah wudunya? Ya, kalau wudu sambil buka aurat itu tidak membatalkan wudu, tetap sah wudunya. Buka aurat itu urusan lain. Buka aurat itu urusan lain. Ya, seperti itu. Ya. Mandi karena mau hari raya, mau sholat hari raya. Mandi sunnah. Itu sunnah. Sunnah dalam arti karena antum pengen sholat Idul Fitri dan pengen bertemu orang-orang, itu hal yang mustahab, disunahkan untuk mandi. Maka apakah boleh tidak wudu lagi? Boleh kalau memang antum pengen meniatkan ini mandi sunnah. Tapi kalau antum niatin mandi cuman buat tabarrud, yaitu nyegerin diri doang, itu enggak cukup untuk representatif wudu. Gitu. Duh panas nih, gerak mandi. Habis itu enggak wudu. Enggak, antum wudu kalau mau sholat. Karena mandi karena kegerahan itu bukan sunnah. Ya gitu. Itu cuman pengen tabarrud, yaitu mendinginkan badan saja. Ya. Bisa dimengerti Pak ya, insyaallah. Ya. Ya. Gimana Pak Ade? Alhamdulillah enggak sia-sia, tetap datang, tetap dapat ilmu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba kalau tadi enggak ada yang nanya, udah selesai itu Pak Ade, enggak ada sama sekali, enggak dapat apa-apa. Ya. 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 Mandi Jumat sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Karena lafal dari hadis kata Nabi SAW, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas orang yang sudah pernah mengalami mimpi basah, yaitu orang baligh. Ya, wajib di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama ini sebagai wajib secara usul fiqih, yaitu hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini bukan wajib secara hukum, melainkan wajib secara kenyataan. Yakni
It's must gitu kalau bahasa Inggrisnya. It's a must. Itu hal yang mestinya gitu loh paham? Secara hukum fikih nggak sampai sesuai dengan maknanya wajib, tapi wajib di sini maknanya it's a must, suatu keharusan lah gitu loh. Penekanan kewajaran mandi karena ya karena itu nggak masuk ke logika juga nggak mandi ketika itu. Antum udah ini sholat Jumat, sholat spesial malah nggak mandi gitu. Itu maksudnya seperti itu. Dan itu pendapat jumhur ulama tidak wajib. Ya kadang-kadang di bahasa kita kayak gitu, Pak. Ya, kudu pokoknya. Ya. Kudu, harus, musti. Itu kan seperti wajib tapi enggak wajib. Iya. Pokoknya ente kudu, ente harus nonton ini. Kayak kita juga ngomong, pokoknya ente wajib nonton ini. Kalau dia bermaksud di sini hukum syar'i, maka fatal ini, bahaya. Tapi kalau wajib di sini secara bahasa saja, yaitu orang kayak ente tuh nggak layak nggak nonton, wajib nonton lah gitu. Maka ini wajib dari segi bahasa, yaitu ya kudu lah, masa nggak mandi gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang wallahu a'lam jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan ya, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.